Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, mengecakan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, menyimpan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Yang berikutnya, pengertian program. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dan rangkaian eksekusinya. Pada sistem operasi modern, pada suatu saat tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya suatu bagian saja dari program tersebut. Status proses jenis yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada tiap sistem operasi dapat berbeda-beda, tetapi paling tidak ada 3 macam status yang umumnya, yaitu yang pertama, ready, yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Yang kedua, running, yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga, blackout, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. Yang berikutnya, komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau eksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya yang menjalankan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU atau tim, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Berikutnya, layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi terdiri dari eksekusi program yang meload program ke memori dan menjalankannya, sedangkan operasi menggunakan tidak bisa mengontrol IO secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi manipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan dialog. Yang berikutnya yaitu manajemen memori utama. Memori utama sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses data digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama, seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siap untuk menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga itu manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan membuat berkas tersebut. Umumnya berkas merepresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau rektori, volume, dan lain-lain.
Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa. Misalnya, TAPUTS dan DIX. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti yang pertama, membuat dan menghapus berkas, yang kedua, membuat dan menghapus direktori, yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori, yang keempat, memetakan berkas, yang kelima, membaca berkas dan media penyimpanan yang permanen, yang keenam, jaringan sistem terdistribusi dan kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem berhubungan dalam jaringan komunikasi sistem terdistribusi menyediakan akses menggunakan ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan yang pertama, peningkatan penyediaan data, yang kedua, peningkatan keandalan. Layanan sistem operasi terdiri dari eksekusi program yang melot program ke memori dan menjalankan atau run, sedangkan operasi menggunakan tidak bisa mengontrol I dan O secara langsung untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melaksanakan operasi manipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Thank you. Itulah hasil pembahasan tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.